Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi. Ke 1806 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Ulangan pasal 27 ayat 18 sampai ayat 20. Di bawah perikop ke-12 ucapan kutuk. Demikian firman Tuhan. Terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim dan janda, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya, sebab ia telah menyingkapkan puncak kain ayahnya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini masih berbicara dengan tegas tentang siapa orang yang terkutuk. Yang pertama Saudara, orang yang terkutuk adalah orang yang menyesatkan orang lain. Ayat 18, sekali lagi saya bacakan buat kita sekalian. Terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dimaksudkan dengan orang buta di sini, saya menangkap ada dua orang. Yang pertama, orang yang memang difabel atau memang lahir buta. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka tidak bisa melihat, mereka tidak tahu apa yang ada di depan mereka. Dan firman Tuhan ini katakan, kalau kita mengarahkan langkah kaki mereka ke jalan yang salah, sehingga mereka tersesat, orang yang menyesatkan mereka, orang terkutuk. Dan yang kedua, orang buta yang dimaksudkan di sini adalah orang yang belum mengerti, belum tahu firman. Saudara masih belum tahu apa-apa. Saya ibaratkan ini orang buta yang kedua yang saya tangkap dari firman Tuhan ini. Saudara yang sudah tahu kebenaran firman, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang sudah tahu jalan kebenaran, tapi saudara menyesatkan orang yang baru mengenal Tuhan, sehingga mereka berjalan di jalan yang salah. Firman Tuhan katakan dalam Injil Matius 18 ayat 6, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius 18 ayat 6 tadi, bahwa Tuhan membenci orang-orang yang menyesatkan orang percaya. Saudara perhatikan, apa kata Tuhan Yesus kepada orang yang menyesatkan orang percaya? Lebih baik mereka mati tenggelam, mati secara tragis. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Tuhan membenci orang-orang yang menyesatkan orang buta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Saudara sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis, sebagai pengajar di gereja saudara, baik itu guru sekolah minggu, baik itu pelayanan, saudara mungkin pengkhotbah dan sebagainya. Saudara harus mengawasi pengajaran saudara. Supaya apa saudara? Supaya sesuai dengan kebenaran firman. Agar tidak menyesatkan orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mulai mengajarkan sesuatu yang melenceng dari firman, kita sudah menyesatkan orang yang kita pimpin. Saudara yang dikasihi Tuhan, awasi pengajaran kita. Jangan sampai pengajaran kita kepada jemaat itu bukan firman, tetapi sudah mulai pakai hikmat manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan lebih lagi, supaya kita dapat memberitakan pure firman Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai pengajaran kita justru menyesatkan orang-orang yang baru percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus ini kan orang-orang yang masih polos, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang saudara katakan, sampaikan kepada orang yang baru percaya, mereka pasti percaya. Pasti mereka akan turuti itu, saudara. Nah, kalau pengajaran kita nggak benar, saudara hati-hati, saudara akan menyesatkan mereka. Makanya saudara di dalam Injil Matius pasal 7 di sana kan banyak orang yang berkata, Tuhan, saya ini loh sudah bernubuat, sudah melakukan mujizat ini dan itu. Saudara, tapi Tuhan Yesus berkata, aku tidak mengenal kamu, enyah kamu, si pembuat kejahatan. Kenapa Tuhan Yesus justru menolak orang-orang yang kelihatan di mata kita ini punya karunia hebat? Mereka pelayanan luar biasa. Tetapi kenapa mereka Tuhan tolak? Karena bisa saja pengajaran mereka mulai melenceng dari kebenaran, sehingga menyesatkan orang-orang yang mereka pimpin. Mereka mengajarkan kepada orang yang mereka pimpin, wah ini yang lebih penting mujizat. Sehingga mereka mulai mentuhankan mujizat. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan pengajaran kita. Apalagi kalau kita seorang pemimpin. Saudara, kalau kita tidak tahu pengajaran yang benar, yang sesuai dengan firman, kita akan menyesatkan orang-orang yang baru percaya. Yang saya katakan tadi, ini orang masih buta. Harus dituntun, saudara. Saudara sesatkan mereka dengan pengajaran hikmat kepintaran saudara, sehingga mereka melenceng dari kebenaran firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, awasi pengajaran. Supaya apa? Tidak sesat. Tidak menyesatkan orang buta. Tuntun orang buta kepada jalan kebenaran yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, orang yang terkutuk yang kedua di ayat 19. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim dan janda, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Yang kedua, saudara, orang yang terkutuk, orang yang merampas atau merampok hak orang yang tidak berdaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, memperkosa di sini artinya kan merampas dengan paksa, merebut, mencuri dengan cara-cara kekerasan dan sebagainya untuk dapat dikuasai. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Orang yang merampas, merampok, mencuri itu akan dikutuk Tuhan. Apalagi kalau yang mereka rampas adalah hak orang asing.
Saudara, kita tahu bahwa konteks pada saat itu orang asing, saudara, mereka tidak punya tanah pusaka. Mereka merantau, mereka bekerja, mereka kerja keras untuk dapat bertahan hidup. Mereka mengumpulkan hasil dari kerja keras mereka, lalu diambil oleh orang lain. Orang yang mengambil hak orang asing itu, mereka akan dikutuk Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan itu. Kalau saudara ada di dalam satu komunitas di mana di kampung itu keluarga besar saudara, lalu ada orang yang datang merantau di tempat saudara tinggal, di tempat saudara, saudara jangan semena-mena kepada dia. Jangan merasa karena dia hanya pendatang, lalu saudara merasa hebat, saudara. Saudara dapat menguasai dia, memerintah dia, menindas dia, merampok dia sewaktu-waktu. Jangan, saudara. Karena saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Tuhan akan mengutuk orang-orang yang merampas, merampok hak orang asing. Saudara, kalau bukan bagian kita, jangan diambil. Kita akan berhadapan dengan Tuhan kalau kita mengambil, merampas, mencuri hak orang. Apalagi dia orang yang merantau, orang asing di tempat kita. Jangan, saudara. Saudara, semua yang terjadi itu kita juga akan alami. Kalau dalam firman Tuhan kita mengenal tabur tuai. Kalau saat ini kita menabur, saudara, satu hal yang jahat, kita menindas orang asing di daerah kita. Suatu saat nanti kita merantau atau anak kita, cucu kita merantau, mereka yang akan memetik buah hasil kejahatanmu. Di saat mereka merantau, saudara, mereka akan ditindas, mereka akan dirampok karena kelakuan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bukan hak kita jangan diambil. Karena kita akan berhadapan dengan Tuhan. Apalagi kalau anak itu anak yatim, anak yang sudah tidak punya orang tua, bahaya, saudara. Saudara berhadapan dengan Tuhan. Tuhan akan membela orang-orang yang tertindas. Anak-anak yatim itu Tuhan akan bela. Seberapa hebat, seberapa kuat, saudara, seberapa besar pengaruh saudara untuk merampas hak orang yatim, saudara. Saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Dan janda, firman Tuhan ini katakan, dan janda ini bukan janda muda, saudara. Janda ini yang sudah berumur 50 tahun ke atas, saudara. Bukan janda yang masih umur 20-30 tahun, saudara. Perhatikan, saudara. Kalau di dalam firman Tuhan ini kan mengajarkan kepada kita memperhatikan janda yang sudah tua. Janda, apalagi mereka yang tidak punya anak. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang harus ditolong. Mereka yang harus dibantu. Karena tidak ada yang mengurus mereka. Nah, saudaralah yang ada di sekitar orang tua janda itu, saudara harus memberkati mereka, bukan dirampas. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mentang-mentang karena janda ini sudah nggak punya kekuatan, sudah nggak punya keluarga, lalu haknya saudara rampas, harta kekayaannya saudara kuasai dan sebagainya. Saudara akan terkutuk, saudara tidak akan menikmati apa yang saudara kuasai itu. Saudara, sekarang ini kan banyak mafia-mafia tanah, saudara. Bagaimana mereka ini kong kali kong juga dengan pemerintah dan sebagainya. Sehingga kalau mereka berhadapan dengan orang yang lemah, mereka akan tindas, mereka akan rampas. Saudara dengar ini baik-baik, saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Dan hidupmu tidak akan pernah bahagia, saudara akan terkutuk. Bukan hanya saudara, anak cucu cicit buyutmu akan menikmati buah kutuk itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang terkutuk adalah orang yang merampas, mencuri, merampok, merebut, menguasai hak orang tidak berdaya. Yang ketiga, saudara, siapa orang yang terkutuk? Yang ketiga, orang yang tidur dengan orang tuanya. Ayat 20, perhatikan. Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya, sebab ia telah menyingkapkan puncak kain ayahnya
Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Beberapa waktu yang lalu, ada kejadian terjadi. Anak meniduri ibunya. Dan itu terjadi, saudara, bukan hanya sekali dua kali. Sampai punya anak, saudara. Ini kan gila, saudara. Tapi inilah zaman sekarang ini kan, kita nggak bisa kembali ke zaman Eden. Karena zaman sekarang ini zaman edan. Gila, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang sering terjadi sekarang ini. Saya kasih contoh. Ada seorang duda tua, saudara. Sudah tua tapi istrinya masih seumuran anaknya. Saudara, karena sudah tua, ya pastinya sudah tidak menjalankan fungsinya sebagai suami dengan baik. Berjalannya beberapa waktu, rupanya saudara, anaknya ini sudah mulai jatuh cinta kepada Mahmudnya, mama mudanya. Dan saudara tahu akhirnya apa? Akhirnya hamillah mama tirinya ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang menjalin hubungan seperti itu terkutuk hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang tidur dengan istri ayahnya, mereka orang terkutuk. Orang yang tidur dengan suami ibunya, ada juga kan yang ibu-ibu punya suami masih berondong jauh, saudara. Akhirnya apa, saudara? Anak dari ibu itu menjalin hubungan dengan papa tirinya ini. Akhirnya terjadi, saudara. Dan ini sering terjadi. Hati-hati, saudara. Orang yang menjalin hubungan dengan orang tuanya dalam tanda kutip, mereka orang terkutuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Siapa orang yang terkutuk? Orang yang menyesatkan orang lain. Yang kedua, orang yang merampas atau merampok, merebut, menguasai hak orang yang tidak berdaya. Dan yang ketiga, orang yang terkutuk ketiga, orang yang tidur dengan orang tuanya. Tidur di sini bukan tidur seperti biasa, tetapi berhubungan badan dengan orang tuanya, layaknya sebagai suami istri. Mereka orang terkutuk. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah menegur kami melalui kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini terus berbicara kepada kami semua, sehingga kami tidak melakukan hal-hal yang mendatangkan kutuk. Tuhan berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, dipulihkan. Usaha pekerjaan mereka, pelayanan mereka diberkati, dibuat beruntung dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit Tuhan pulihkan, sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita Tuhan memberikan penghiburan kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa biarlah mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang. Tuhan memberkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Haleluya. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081 337 491 360. Saya bersama rekan-rekan hamba-hamba Tuhan akan berdoa buat saudara, karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanggal 20 Juni bulan ini, tidak terasa 5 tahun audio renungan pagi ini mengudara, memberitakan Injil, dan memberkati banyak orang. Saudara, kita akan buat acara hari ulang tahun yang kelima audio renungan pagi ini mengudara tanggal 29 Juni. Kita akan buat KKR, dan saudara yang ada tinggal di dalam seputaran Bali, saudara, saya mengundang Bapak Ibu Saudara, saudara yang mau datang harap mendaftarkan diri saudara. Dengan cara japri saya, silakan saudara japri saya untuk konfirmasi kehadiran di dalam ibadah KKR ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara pasti diberkati melalui pelayanan ibadah KKR pada tanggal 29 Juni nanti. Haleluya. Dukung terus pelayanan audio renungan pagi ini dengan doa, daya, dan dana, agar tetap eksis, mengudara, memberitakan Injil, dan jadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.